Inilah kumpulan karomah atau kesaktian Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum, salam sehat dan salam sukses selalu untuk sedulur 82BM semua. 82BM doakan semoga saat sedulur semua menyimak video ulasan ini, sedulur semua dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Cekidot kita ke video ulasan lengkapnya. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim yang bergelar Sultan Mahmud, Sultan Hud, dan merupakan penguasa Mesir yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang puteri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja, yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Asmat Khan dan Alwi Amir Fakih Mesir. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon pertama sekaligus Uwa Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah uwaknya wafat. Nah, berikut ini adalah kumpulan karomah Sunan Gunung Jati. 1. Sebagai tabib yang handal di China, dalam upaya menyebarkan agama Islam, Syarif juga membuka pengobatan, sehingga konon banyak rakyat China yang sakit disembuhkannya. Namanya makin terkenal hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming merasa terganggu, karena orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang Kaisar mengundang Syarif ke istananya. Maka dipanggillah Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu meminta agar putrinya Ong Tien seolah-olah hamil dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Syarif Hidayatullah menunjuk Ong Tien, sang Kaisar pun ketawa terkekeh. Jawaban sang Sunan adalah putri Ong Tien sedang mengandung. Jelas saja Kaisar mencemoohnya, merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang. Lalu Honggi mengusir Syarif pulang ke tanah Jawa. Namun kemudian nyatanya diketahui bahwa Ong Tien memang hamil. Sang putri yang jatuh cinta kepada sang Sunan tak kuasa untuk menahan rindu meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke Cirebon. Kaisar mengizinkannya dan meminta pelautnya untuk mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi sang putri. Sayang, umur pernikahan tak lama, Ong Tien meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun. 2. Memindahkan kerajaan Hindu Pakuan ke alam gaib. Cerita ini bermula saat jatuhnya kerajaan Galuh Pakuan, ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 1568 karena diserang pasukan Demak yang dibimbing oleh Sunan Gunung Jati. Peristiwa ini setahun sebelum Sunan Gunung Jati wafat dalam usia yang sangat sepuh, hampir 120 pada tahun 1569. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar istana Galuh Pakuan, Syarif Hidayatullah memberikan 2 penawaran. Penawaran atau opsi pertama, para pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri, atau panglima dan dipersilakan tetap tinggal di keraton masing-masing.
Yang kedua adalah bagi yang tidak bersedia masuk Islam maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di pedalaman Banten wilayah Cibeo sekarang. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima penawaran pertama, sedang pasukan kawal istana dan panglimanya, sebanyak 40 orang, dari Angkatan Darat Kerajaan Pakuan memilih penawaran kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy dalam sekarang yang terus menjaga anggota pemukiman hanya sebanyak 40 keluarga karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy luar. Sementara para pendeta Sunda Wiwitan menolak penawaran pertama dan kedua. Dengan kata lain, mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan, aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah Istana Pakuan. Sehingga dengan karomah yang dimilikinya Sunan Gunung Jati lalu memindahkan Istana Galuh Pakuan ke alam gaib, sehingga para pendeta Wiwitan tidak lagi berada di istana tersebut. 3. Memiliki jimat bala tentara. Suatu ketika, Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara-cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pada waktu itu Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya memiliki suatu jimat yang dapat mendatangkan bala tentara yang banyak dengan cara mengumpulkan kerikil dan jamur merang yang ditetesi dengan jimat cupu tirta bala. Setelah itu tiba-tiba muncul bala tentara yang sangat banyak dan memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan rasa kaget dan heboh di kalangan penduduk Cirebon. Lalu Syarif Hidayatullah membacakan doa tolak bala. Tatkala selesai berdoa tersebut, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang dan kembali ke asalnya. 4. Pohon menjadi emas. Konon suatu ketika, Syarif Hidayatullah Muda hendak menunaikan rukun Islam kelima, haji ke Baitullah. Dia dibekali oleh ibunya uang sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, dia dihadang sekelompok perampok. Tanpa basa-basi, semua uang pemberian ibunya sebanyak 100 dirham, dia berikan kepada para penyamun tersebut. Para penyamun tidak merasa puas dengan tindakan Syarif Hidayatullah. Mereka menyangka bahwa dia membawa uang lebih dari sekedar yang diberikan. Mereka lalu terus memaksanya untuk memberikan harta yang dibawanya. Melihat hal tersebut, Syarif Hidayatullah malah tersenyum dan menyuruh mereka untuk melihat ke sebuah pohon. Ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas, bagilah di antara kawan-kawanmu. Ternyata, pohon yang ditunjuknya berubah menjadi emas. Akhirnya mereka masuk Islam dan menjadi murid dari Syarif Hidayatullah. Ketika berangkat dari Mesir ke Tanah Jawa, Syarif Hidayatullah tidaklah menggunakan perahu, tetapi dia justru berjalan di atas air laut. 5. Menguasai 99 bahasa. Ahli sejarah mencatat, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. 6. Ahli pendidikan. Di dunia pendidikan, Sunan Gunung Jati adalah sang guru terhebat di zaman tersebut. Melalui dakwah Islam, dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Beliau melakukan jelajah desa Milanghori atau door to door, kalau bahasa sekarang, dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat. 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Datangnya murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat, mereka mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Seba Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada, tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. 6. Operasi perut tanpa alat. Meski zaman wali dulu belum ada ilmu pengobatan, namun karomah Sunan Gunung Jati sudah menjadikannya sebagai seorang tabib atau dokter yang hebat. Diceritakan dalam sejarah bahwa ada sepasang suami istri yang berdebat karena perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi si istri tidaklah yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu.
Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Luar biasa, selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badramasa, tahun 1491 Saka, meninggal dalam usia 120 tahun, sehingga putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Itulah sedikit video kisah mengenai karomah atau kesakitan Sunan Gunung Jati, yang bisa 82 BM ulas untuk sedulur semua. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. 82 BM minta maaf jika dalam video ini ada salah-salah kata dan bahasa. Akhir kata 82 BM ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.